Namanya Nurul, usia 24 tahun, gadis asal Blitar yang merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Setelah pindah dari kos ke kos dan gagal di beberapa tempat kerja, ia akhirnya diterima di sebuah laundry kecil di pusat kota. Tempatnya tidak besar, tapi cukup terkenal di sekitar. Papan namanya sudah kusam, cat temboknya mengelupas, dan lampu neonnya berkedip setiap malam seperti hampir mati. Laundry itu berdiri di sebuah bangunan tua, menempel di deretan ruko bekas peninggalan kolonial. Dindingnya berwarna krem kotor, dengan atap seng berkarat. Di bagian belakang ada ruangan sempit, tempat mesin cuci besar berderu tanpa henti. Dan di ujung ruangan kecil itu terdapat kamar mandi tua yang jarang dipakai. Katanya, airnya kadang mengalir sendiri tengah malam. Setiap pagi pukul 8, Nurul sudah datang. Ia membuka pintu rolling door yang berat dan berderit, lalu menyalakan mesin cuci satu persatu. Ia selalu menyapu lantai yang lembab dan menata tumpukan pakaian pelanggan yang berbau campuran parfum mahal dan keringat lama. Sambil bekerja, ia sering bersenandung kecil, menirukan lagu-lagu dari radio butut di meja kasir. Kadang ia tersenyum sendiri, menikmati rutinitasnya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Aroma lembut melati yang sering muncul dari arah ruang belakang. Padahal tidak ada pelanggan yang pernah membawa pakaian beraroma bunga. Sore hari, setelah pelanggan sepi, Nurul biasanya menjemur pakaian di halaman belakang. Area sempit yang diapit tembok tinggi. Di sana, suara mesin cuci terdengar menggema samar seperti napas berat. Angin berembus pelan, menggoyangkan jemuran yang berderet seperti sosok-sosok putih berjajar. Malam hari, ketika ia menutup toko sendirian, lampu di pojok ruangan sering redup sendiri, lalu menyala lagi. Mesin cuci kadang bergetar pelan meski kabelnya sudah dicabut. Dan entah kenapa, setiap kali Nurul menoleh ke kaca etalase depan, ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya, mengenakan seragam pelanggan yang tidak pernah diambil sejak bertahun-tahun lalu. Malam itu, Nurul terpaksa lembur sendirian. Temannya, Rani, rekan kerja yang biasa menemaninya di shift sore, jatuh sakit mendadak karena demam tinggi. Padahal 2 hari lagi ada pelanggan besar yang memesan ratusan potong pakaian untuk acara perpisahan sekolah. Akhirnya, Nurul yang mengambil alih semua pekerjaan malam itu. Jarum jam menunjuk pukul 9 malam. Suara mesin cuci menderu tanpa henti, bercampur desis setrika uap yang mengepul. Bau sabun dan wangi pelembut memenuhi ruangan. Namun udara terasa lembab dan berat. Di luar, jalanan sudah sepi. Hanya terdengar sesekali motor lewat. Nurul bekerja sambil menyalakan radio kecil di meja kasir, berharap suara musik bisa menemaninya. Tapi siaran terputus-putus, menimbulkan suara kresek seperti bisikan halus. Ia mencoba tidak memikirkannya. Mungkin antenanya kurang kuat, gumamnya pelan. Sekitar pukul 11 lewat. Tiba-tiba terdengar suara ramai dari arah belakang kios. Seperti orang-orang tertawa kecil, bercakap-cakap pelan, seolah sedang ada acara. Suara itu datang dari luar jendela kecil
di ruang cuci. Nurul spontan tersenyum lega. Mungkin warga lagi nongkrong di belakang, pikirnya. Ia senang karena setidaknya ada kehidupan di sekitar tempat itu. Namun saat ia hendak mengambil deterjen di rak dekat belakang, rasa penasaran membuatnya menoleh ke arah jendela. Ia melongok sedikit, berharap melihat orang-orang duduk atau anak-anak bermain. Tapi yang terlihat hanya rerumputan tinggi dan ilalang yang bergoyang. Pelan tertiup angin malam. Tidak ada satupun orang, tidak ada rumah, tidak ada cahaya. Hanya lahan kosong yang sudah lama tak terurus, di mana angin berdesir aneh, membawa bau melati yang semakin tajam. Darah Nurul terasa dingin. Ia mundur perlahan, napasnya berat. Lalu suara langkah kaki pelan terdengar tepat di belakangnya. Nurul menelan ludah, tubuhnya kaku. Perlahan ia menoleh, dan sebelum matanya sempat menangkap sesuatu, suara napas panjang terdengar tepat di telinganya. Nurul menjerit kecil, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuh Nurul gemetar saat mendengar suara nafas itu. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah saklar utama dan mematikan semua mesin cuci sekaligus. Suara deru yang tadi memenuhi ruangan langsung lenyap, meninggalkan kesunyian yang menyesakkan. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi pelipis. Ia menatap sekeliling. Ruangan tampak sama seperti biasa, hanya suara tetesan air dari keran rusak yang memecah diam. Cukup, aku gak kuat lagi malam ini, gumamnya pelan sambil mengambil tas dan menutup pintu laundry tergesa-gesa. Jalan pulang ke kos terasa panjang. Lampu jalan remang dan tiap langkah seakan diikuti bayangan dari arah belakang. Nurul tak berani menoleh, hanya mempercepat langkah sampai tiba di kamar kos kecilnya di lantai 2. Begitu sampai, ia langsung menyalakan lampu dan duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar saat membuka ponsel, lalu memutar murotal Al-Quran dari aplikasi. Suara lembut bacaan itu memenuhi ruangan sempit, membuat dadanya sedikit tenang. Namun setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok di belakangnya. Wajah pucat, mata hitam, dan bisikan halus itu terus muncul di benaknya. Lama ia berdoa dalam hati, hingga akhirnya rasa lelah menumbangkan semuanya. Nurul tertidur dengan lampu masih menyala dan ponsel di samping bantal. Suara murotal masih berputar lirih. Pagi menjelang, matahari baru naik setengah, dan Nurul bangun dengan kepala berat serta mata sembab. Ia menatap jam di dinding. Sudah pukul 8:15. Ya Allah, telat, teriaknya kecil. Lalu buru-buru bersiap dan berlari ke tempat kerja. Udara pagi terasa dingin menusuk, dan jalan menuju laundry tampak sepi seperti biasa. Tapi hati Nurul tak tenang. Pikirannya masih mengulang kejadian semalam. Sesampainya di depan toko, rolling door laundry sudah sedikit terbuka. Ia berhenti. Dahi Nurul berkerut. Loh, siapa yang buka? Aku belum kasih kunci ke siapa-siapa. Perlahan ia mendorong pintu. Di dalam terdengar suara mesin cuci menyala pelan, dan wangi melati samar tercium di udara. Nurul menelan ludah, lalu memanggil,
dengan suara gemetar. "Halo? Ada orang?" Dari balik ruang setrika muncul seseorang dengan wajah pucat dan mata sayu. Itu Sari, temannya yang semalam dikabarkan sakit. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu tampak aneh. "Kamu kok baru datang, Nul?" "Aku dari tadi di sini." "Sari, bukannya kamu sakit?" tanya Nurul pelan. Sari hanya tersenyum. Matanya menatap tajam tanpa berkedip. "Iya, tapi katanya aku nggak boleh istirahat lama-lama," katanya. "Pekerjaanku belum selesai." Suara mesin cuci makin keras dan Nurul baru sadar di mesin yang menyala itu bukan pakaian yang berputar, tapi seragam pelanggan basah penuh noda merah di airnya. Biasanya, Sari adalah gadis yang ramai dan ceria. Ia suka menyanyi pelan sambil menyetrika. Kadang menirukan iklan dari radio dengan suara lucu. Nurul bahkan sering menegurnya karena suka latah jika ada pelanggan tiba-tiba datang. Namun, hari itu semuanya terasa berbeda. Sari diam sepanjang hari. Sejak pagi sampai menjelang sore, ia tidak bersuara kecuali menjawab singkat jika Nurul bertanya. Bahkan ketika lagu dari radio terdengar yang biasanya langsung membuatnya bersenandung. Kini ia hanya duduk menatap mesin cuci yang berputar. Bibirnya sedikit tersenyum. Senyum yang aneh, kaku, seolah dipaksakan. Kadang, di tengah kesunyian itu, Nurul mendengar Sari tertawa kecil sendiri, seperti menggumam sesuatu yang tidak jelas. Suara tawanya pelan, serak dan terputus-putus, sama sekali tidak seperti tawa ceria yang biasa ia dengar. Hati Nurul mulai gelisah. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin Sari masih demam. Menjelang maghrib, Nurul menepuk bahunya pelan. "Sar, yuk salat dulu. Aku wudu duluan ya." Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah jemuran di belakang, lalu membalikkan badan pelan. Nurul menuju kamar mandi kecil di ujung ruangan untuk berwudu. Air mengalir deras, dan dari sela tirai ia sempat melihat bayangan Sari berjalan ke arah rak setrika. Namun ketika Nurul keluar, ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Setrika masih menyala, uapnya mengepul di udara. Radio di meja kasir berdesis dan jemuran bergoyang sendiri meski pintu belakang tertutup rapat. "Sari," panggil Nurul dengan suara kecil. Tidak ada jawaban. Dengan langkah berat, Nurul keluar dari laundry menuju musola kecil di seberang jalan. Ia masih menoleh beberapa kali ke belakang, berharap Sari menyusul. Baru saja ia menginjak halaman musola, ponselnya bergetar. Nama di layar membuatnya tertegun. "Sari." Jantung Nurul berdetak cepat. Ia menjawab dengan tangan gemetar. "Halo Sar." "Sar, kamu di mana? Kok tadi ninggalin aku di laundry?" Suara di seberang terdengar serak, lemah. "Maaf, Nul, aku belum bisa berangkat. Kata dokter, aku harus istirahat minimal 3 hari lagi." Nurul membeku, matanya membesar, napasnya tercekat. "Tapi, Sari, kamu tadi dari pagi kerja bareng aku di laundry." Lalu suara Sari di telepon menjawab pelan. "Nul,
Aku belum keluar dari rumah sakit sejak kemarin. Setelah menerima telepon dari Sari, Nurul tidak langsung pulang. Tubuhnya gemetar dan matanya terus menatap ke arah laundry yang gelap di seberang jalan. Lampu di dalam sudah padam, tapi Nurul yakin ada sesuatu yang bergerak di balik tirai kaca etalase. Seorang pemuda yang juga jamaah musola mendekatinya. Namanya Fajar, mahasiswa yang sering salat di sana. Ia menatap Nurul dengan heran. "Mbak, kenapa pucat banget? Ada apa?" Dengan suara bergetar, Nurul menjelaskan singkat tentang suara tawa, tentang Sari yang tiba-tiba muncul dan menghilang, dan telepon yang datang dari rumah sakit. Fajar sempat tidak percaya, tapi melihat tangan Nurul yang dingin dan gemetar, ia menawarkan untuk menemaninya menutup laundry malam itu. Mereka berdua menyeberang jalan. Udara malam dingin dan lembab. Wangi melati samar kembali tercium. Nurul meminjamkan kunci ke Fajar. Pemuda itu membuka rolling door perlahan. Bunyinya berderit panjang, menggema di jalan sepi. Lampu neon di dalam ruangan menyala beberapa detik, lalu berkedip pelan. Semua tampak normal. Mesin cuci mati, pakaian tertata, dan setrika sudah dingin. Tapi hawa di dalam begitu berat, seolah ruangan itu menyimpan sesuatu yang tidak ingin diganggu. Fajar melangkah ke depan saklar utama. "Saya matikan semua lampunya ya, Mbak." Nurul hanya mengangguk. Begitu saklar ditekan, ruangan tenggelam dalam gelap total. Dan di detik terakhir sebelum pintu ditutup, Nurul merasa melihat bayangan perempuan berdiri di dekat rak setrika. Rambutnya panjang, wajahnya menunduk, dan dari tubuhnya samar keluar wangi melati. Tajam, ia menahan napas, menutup mata rapat, lalu menarik rolling door hingga benar-benar tertutup. Keesokan harinya, Nurul datang pagi-pagi. Matanya sayu, tubuhnya lemas. Begitu bertemu pemilik laundry, ia menceritakan semuanya. Suara, sosok Sari, hingga telepon semalam. Namun, bosnya hanya tertawa kecil. Kamu kebanyakan nonton film horor. Nul, laundry ini udah dari dulu begini, gak ada apa-apa. Nurul terdiam. Ia tahu tidak akan ada yang percaya. Hatinya sudah mantap. Ia tidak ingin kembali ke tempat itu lagi. Sore itu juga, Nurul berkemas. Ia menghubungi pemilik kos, menyerahkan kunci, lalu memesan tiket bus menuju Blitar. Tidak ada pesan untuk bosnya. Tidak ada permintaan pesangon. Hanya sebuah catatan kecil yang ia sisipkan di meja kasir. "Terima kasih sudah memberi pekerjaan. Maaf, saya tidak bisa kembali." Di perjalanan pulang, bus melintasi jalan-jalan kota yang kini terasa asing. Nurul menatap keluar jendela, matanya kosong. Angin malam masuk lewat celah kaca, membawa aroma samar melati yang seakan menempel di bajunya. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Namun jauh di belakang pikirannya, ia masih mendengar suara lembut yang pernah berbisik di telinganya malam itu. Dan sejak hari itu, laundry bersih di pusat kota itu sering berganti pegawai. Tapi anehnya, tak satu pun yang bertahan lebih dari sebulan.